Sahabat AWM Star Life, berikut adalah dahsyatnya Kamui Vera, produk terbaru daripada AWM Star Life. Berikut adalah survei daripada WHO. Dari survei WHO ini mengatakan bahwa ada sekitar 5% penduduk bumi yang sehat. Namun yang sakit ada sekitar 20%. Dan yang lebih banyak lagi adalah ternyata 75% adalah manusia yang sehat namun bermasalah. Jika Anda mungkin dalam posisi ini, berarti Anda adalah bagian daripada orang yang sehat namun bermasalah. Apa yang dimaksud dengan sehat bermasalah? Yang pertama adalah mungkin saja mengalami rambut rontok. Yang kedua adalah sering buang air kecil atau kencing, ya. Dan yang ketiga adalah terjadi penurunan fungsi dan gairah seks. Dan yang keempat adalah sering lupa. Yang kelima adalah perut buncit. Yang keenam adalah obesitas. Yang ketujuh adalah sulit konsentrasi. Yang kedelapan adalah susah tidur. Yang kesembilan adalah sering gugup dan mengalami kecemasan. Yang kesepuluh stres. Kemudian mudah lelah dan lain sebagainya. Ternyata penyebab sehat bermasalah ini adalah secara umum disebabkan oleh virus, bakteri, radikal bebas, dan juga logam berat. Jadi sahabat sekalian, virus, bakteri, radikal bebas, dan logam berat adalah kategori racun dalam tubuh yang memang harus dikeluarkan. Kita tahu bersama bahwa virus bisa berasal dari hewan atau manusia atau makanan yang bersifat menular. Kemudian bakteri bisa berasal dari makanan, dari minuman yang tidak bersih, atau hewan yang bisa menularkan bakteri. Radikal bebas itu sumbernya adalah polusi udara, asap rokok, kemudian limbah dan juga pestisida kimia. Dan yang keempat, logam berat itu sangat banyak ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya polusi udara, kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon, dan juga asap rokok. Inilah 4 jenis racun dalam tubuh yang seharusnya itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita, agar kita tidak mengalami sehat yang bermasalah dan akhirnya menuju sakit. Jadi sahabat sekalian, berikut ini adalah tabel bagaimana siklus terjadinya penyakit. Dalam waktu sekitar rata-rata 10 tahun, penyakit itu disebut sebagai akut jika terjadi terus-menerus. Kemudian dalam waktu 20 tahun disebut menjadi sakit kronis. Dalam waktu 30 tahun sudah mendekati yang namanya penyakit degeneratif. Dan akhirnya di atas 40 tahun, maka itu sudah mulai menimbulkan kerusakan klinis dan akhirnya menyebabkan yang namanya kematian. Jadi sahabat AWM Star Life, saya ingin sharing kepada Anda bagaimana kita harus mengatasi dan mengeluarkan racun-racun dalam tubuh tadi. Tentu saja selalu ada 2 jenis cara. Yang pertama adalah dengan pengobatan herbal dan yang kedua adalah dengan kimia sintetis. Perbedaannya apa? Tentu saja pengobatan herbal bersifat alami, sementara kimia bersifat kimia sintetis. Pengobatan herbal berasal dari timur, sementara kimia berdasarkan dari barat. Dan tentu saja pengobatan herbal menggunakan bahan alami, sementara pengobatan kimia menggunakan bahan kimia. Dan pengobatan herbal itu menjadi anti racun dalam tubuh, sementara pengobatan kimia justru berpotensi menjadi racun untuk tubuh. Dan yang berikutnya adalah untuk pengobatan herbal bisa meningkatkan imunitas tubuh, sementara pengobatan kimia bisa menurunkan imunitas tubuh. Kemudian pengobatan herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sementara pengobatan kimia hanya bersifat sebagian atau parsial atau tidak menyeluruh. Kemudian pengobatan herbal itu mengobati kepada sumber penyakitnya, sementara pengobatan kimia hanya mengobati gejala penyakitnya. Dan pengobatan herbal tidak ada efek samping. Yang ada adalah reaksi positif atau disebut sebagai DOC. Sementara pengobatan kimia justru ada efek samping, ya. Dan berikutnya pengobatan herbal itu mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi. Sementara pengobatan kimia cenderung tidak mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi, karena memang fokus pada pengobatannya. Kemudian berkesan lambat tetapi konstruktif, itu pengobatan herbal. Namun pengobatan kimia memiliki kesan yang lebih cepat tapi destruktif. Destruktif artinya apa? Artinya merusak. Itulah perbedaan antara pengobatan herbal dan kimia sintetis. Jadi untuk mengetahui bagaimana rahasia pengobatan herbal bisa membuat tubuh Anda kembali sehat, kita bahas dulu mengenai prinsip bahwa pada tubuh yang sehat, pH darah itu haruslah bagus, ya. Apa kategori bagus? Kita akan lihat sama-sama apa maksud pH darah yang bagus pada tubuh yang sehat. Yang pertama adalah 60% dari berat tubuh manusia adalah cairan. Agar supaya tubuh kita berfungsi dengan baik, maka pH tubuh kita harus selalu dalam kondisi netral. Dalam skala pH, maka cairan tubuh yang normal atau netral itu harusnya itu berada pada pH 7,35 sampai dengan 7,45. Karena apabila pH turun di bawah 7,35, maka tubuh itu akan mengalami yang namanya asidosis. Sedangkan apabila di atas 7,45, tubuh akan mengalami yang namanya alkalosis. Ya, inilah prinsipnya bagaimana agar pH tubuh itu bisa netral posisinya, agar Anda bisa menjadi sehat tentunya.
Jadi berdasarkan survei yang telah dilakukan, ternyata para pengidap kanker ya ketika dicek pH darahnya, ternyata hasil menunjukkan bahwa 85% para pengidap kanker memiliki pH di bawah 7,0. Artinya mereka mengalami yang namanya asidosis atau kadar pH tubuhnya kategorinya asam ya. Nah, dan ternyata ini buktinya bahwa ternyata memang penderita kanker 85% lebih ternyata mengalami bahwa pH tubuhnya asam. Jadi sahabat AWM sekalian, oksigen yang kita hirup itu membutuhkan elektron supaya dapat berfungsi dalam tubuh kita. Hanya saja terkadang oksigen tersebut mengambil elektron dari sel tubuh kita yang sehat. Nah, apabila elektron tersebut diambil, maka sel akan menjadi rusak dan menjadi radikal bebas. Apabila cairan tubuh kita bersifat basah, maka artinya tubuh kita akan penuh dengan ion negatif, di mana ion negatif tersebut akan masuk pada sel-sel yang rusak tadi, sehingga sel tersebut akan menjadi normal kembali dan bebas bergerak ke dalam tubuh. Inilah penyebab atau cikal bakal daripada kanker, di mana sel yang rusak itu akan menjadi radikal bebas yang akan merusak semua organ-organ dan merupakan cikal bakal daripada munculnya kanker. Jadi penting sekali menjaga agar tubuh kita selalu dalam kondisi pH basa. Sebaliknya, ketika tubuh kita bersifat asam, maka tubuh kita akan kekurangan ion negatif, di mana sel-sel rusak atau radikal bebas tadi akan saling bergabung untuk menyeimbangkan diri. Akibatnya sel tersebut bergerak dan mengakibatkan peredaran darah tidak lancar. Ya, dan peredaran darah tidak lancar ini adalah salah satu dan awal mula daripada terjadinya kanker. Ya, ion negatif ini tentu saja bisa didapat dari mineral, ya, yang mineral yang merupakan dekat dengan sumber air terjun misalnya, pegunungan dan hutan yang sejuk, hamparan rumput hijau dan juga pada waktu sepertiga malam, dan juga dari produk kesehatan yang bersifat alkali atau memiliki pH tinggi dan sediaan yang cair yang agar mudah diserap oleh tubuh. Jadi sekali lagi, ion negatif adalah salah satu cara untuk bisa menyerang ya dan menangkal yang namanya radikal bebas, agar radikal bebas tersebut tidak memicu yang terjadinya kanker dalam tubuh kita. Begitu pentingnya yang namanya radikal bebas. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Anda bisa mendapatkan ion negatif ini, ya kan, untuk bisa menyerang radikal bebas agar tidak berpengaruh kepada tubuh Anda dan tidak menimbulkan gejala kanker dan sebagainya, ya. Sekali lagi, sumbernya adalah salah satunya adalah produk kesehatan yang bersifat alkali yang memiliki pH yang tinggi dan bentuk cair agar mudah diserap oleh tubuh tentunya. Berikut adalah gambaran mikroskopis yang Anda bisa lihat bagaimana ketika tubuh Anda asam atau basa. Dimana sekali lagi ketika sel darah sehat, Anda bisa lihat yang sebelah kiri, artinya pH-nya berada di antara 7,35 sampai 7,45. Terlihat pada gambar bahwa sel darah itu bergerak bebas karena tidak ditempel oleh sel darah satu dengan lainnya. Sehingga sirkulasi darah pun akan menjadi lancar dan kesehatan tubuh terjaga tentunya. Sementara beda halnya ketika sel darah Anda pada kondisi pH asam atau tubuh Anda dalam kondisi pH asam. Terlihat pada gambar bahwa sel darah tidak bisa bergerak bebas karena ditempel oleh sel darah satu dengan lainnya. Sehingga sirkulasi darah pun menjadi tidak lancar dan berpotensi ditempel oleh radikal bebas yang akhirnya dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjaga agar tubuh kita tetap dalam kondisi pH netral bahkan basa. Karena ketika tubuh kita dalam posisi pH asam disebut dengan asidosis, tentu saja ini akan membuat yang namanya radikal bebas bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit dalam tubuh Anda. Berikut adalah beberapa gejala-gejala yang mungkin saja Anda bisa alami ketika tubuh Anda sudah mulai mengalami pH yang asam ya, atau di bawah 7 tadi. Dimana biasanya dalam kepala biasanya mulai sakit kepala, ya, kemudian mulai susah tidur, kemudian mulai sering kebingungan atau sering lupa dan sebagainya. Ya, sementara di otot pun mulai mengalami penyusutan otot, mengalami kelemahan. Di pencernaan mungkin sering mengalami diare. Di dalam pernafasan Anda mulai mengalami batuk misalnya, atau nafas yang makin pendek. Ya, sementara di jantung Anda mungkin Anda akan mulai mengalami peningkatan detak jantung, ya kan, dan di lambung mungkin Anda bisa mulai mengalami gangguan-gangguan lambung, asam lambung dan lain sebagainya.
Ini adalah gejala-gejala di mana menunjukkan ya tanda-tanda bahwa pH tubuh Anda sudah mulai menurun atau tingkat keasamannya makin tinggi. Tentu saja Bapak Ibu sahabat sekalian, untuk menjaga tubuh kita tetap netral itu sudah sesuatu hal memang yang tidak mudah gitu ya. Karena masalah-masalah yang tadi saya sudah sebutkan ya, polusi udara, radiasi, pestisida, kimia, ya makanan yang kita makan, yang buah sayur misalnya yang selalu ditepar oleh pestisida kimia sehingga secara langsung masuk ke dalam tubuh kita. Tentu saja hal-hal itu ada susah untuk dihindari. Oleh sebab itu penting sekali bagaimana caranya kita agar menjaga pH tubuh kita tetap balance atau normal ya. Dimana cara pertamanya adalah Anda bisa mengkonsumsi makanan yang bersifat alkali. Ya, dimana makanan yang bersifat alkali itu bukan dilihat dari rasanya ya, tapi sifat basanya dalam darah. Atau contohnya misalnya jeruk nipis. Jeruk nipis rasanya asam di mulut tetapi bersifat basa di lambung ya. Yang kedua adalah konsumsi makanan atau minuman yang mengandung banyak antioksidan dan bersifat basa, sehingga bakteri, virus, radikal bebas, dan logam berat tidak bisa hidup dalam kondisi pH tubuh basa. Dan saat ini pola makan kita sudah sangat terbiasa rutin konsumsi yang namanya karbohidrat, kemudian lemak jenuh, junk food, gula, dan minuman berkarbonasi yang semuanya bersifat asam, sehingga organ tubuh kita akan cenderung menjadi asam. Oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat sekalian, dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Namun hal tersebut tidak cukup juga karena pola makan yang sering mengkonsumsi makanan yang bersifat asam. Dan seringkali juga kita tidak sadari bahwa sayuran dan buah yang kita konsumsi justru juga sudah terkena pestisida kimia. Jadi kita maunya untuk menjaga tubuh dengan pH balance dengan makan buah dan sayur, tapi buah sayurnya sendiri sudah mengandung pestisida kimia. Inilah juga yang menyebabkan akhirnya kita sangat susah sekali untuk menjaga pH tubuh kita menjadi balance. Ya, sehingga kalau pH tubuh kita menjadi asam, maka semua penyakit akan timbul. Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kondisi tubuh menjadi lebih asam. Ya, contohnya adalah stres misalnya. Di mana dalam kondisi tersebut maka lambung akan mengeluarkan asam lambung. Dan asam ini akan sangat berbahaya karena bisa membuat kondisi lambung menjadi asam, mengeluarkan gas asam lambung dan bisa menyebabkan pencetus berbagai penyakit. Misalnya vertigo, stroke, kemudian angin duduk yang dapat menyebabkan kematian mendadak, kemudian lendir paru berlebih, asma, kanker, dan lain sebagainya. Jadi sahabat sekalian, semua hal-hal di atas tadi seperti adanya bakteri, adanya virus, radikal bebas, logam berat yang ada dalam tubuh kita, dan selain itu ditambah dengan pola makan yang sering mengkonsumsi karbohidrat, lemak jenuh, gula, minuman berkarbonasi, dan pola hidup serta pikiran yang stres akan menyebabkan organ tubuh kita menjadi asam dan susah sekali kita hindari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat sekalian, kita perlu sekali mengkonsumsi banyak air mineral dengan pH tinggi ya, atau produk kesehatan sediaan cair yang bersifat alkali. Itulah sebabnya Anda sangat memerlukan yang namanya Camui Vera. Kita semua sangat memerlukan Camui Vera, karena semua kondisi-kondisi tadi adalah segala sesuatu yang susah sekali kita hindari. Jadi tidak ada cara lain, maka kita harus mencegahnya. Kita harus memeranginya agar semua kondisi-kondisi tadi tidak berpengaruh terhadap kesehatan Anda. Camui Vera adalah sebuah cairan terapi yang mengandung ekstrak daun kelor dan daun green tea yang berfungsi tentu saja sebagai antioksidan tinggi yang tentu saja memiliki pH yang tinggi yang membantu memelihara daya tahan tubuh serta menambah zat gizi untuk tubuh Anda. Di mana kandungan pada ekstrak daun kelor adalah alkaloid, kemudian flavonoid, steroid, glikosida. Dan selain itu ekstrak daun kelor juga akan kaya dengan beta karotin, dengan vitamin C, dengan vitamin E, polifenol, dan juga merupakan sumber antioksidan yang sangat baik sekali. Jadi secara tradisional ekstrak daun kelor berkhasiat pertama membantu menurunkan tekanan darah sebagai antioksidan, antibakteri, antispasmodik, anti jamur, anti-inflamasi, anti-tuberkulosis paru, sebagai analgesik dan juga membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan kolesterol, sebagai diuretik dan juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh Anda. Berikut adalah kandungan daripada ekstrak daun teh hijau yang ada dalam Camui Vera. Yang pertama adalah catechin, yang kedua adalah epigallocatechin galate, epigallocatechin, epicatechin galate, dan juga epicatechin. Kemudian L-theanin, kafein, dan juga flavonoid. Ekstrak daun teh hijau dalam Camui Vera juga berkhasiat yang pertama, membantu menurunkan kolesterol, membantu menurunkan berat badan,
membantu menurunkan trigliserida, dan yang keempat membantu menurunkan kadar gula darah, dan juga sebagai antioksidan. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, Anda bisa segera mulai mengkonsumsi Camifera yang sangat dahsyat sekali. Ya, untuk pengobatan Anda bisa teteskan 2 tetes 4 kali sehari setiap gelasnya. Dan untuk perawatan cukup Anda 1 tetes 2 kali sehari. Ya, dan catatan ini tidak boleh terkena langsung mulut atau kulit atau mata Anda. Cara pemakaiannya Anda bisa campurkan Camifera dalam 250 ml air hangat ya, dan diaduk secara kebalikan arah ya, kebalikan daripada arah jarum jam. Jadi lalu Anda langsung segera minum ya. Demikianlah dosis daripada Camifera yang sangat dahsyat sekali. Camifera juga sudah dilengkapi dengan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi Anda sudah tidak perlu khawatir lagi. Camifera sudah legal untuk beredar di Indonesia dan tidak ada BKA atau bahan kimia obat. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, apakah Camifera aman untuk ibu hamil? Camifera adalah penaik pH air yang aman untuk ibu hamil, apalagi pada fase awal kehamilan. Karena tubuh si ibu biasanya kehilangan mineral alkali untuk diberikan ke janin. Maka untuk memastikan bahwa terdapat mineral alkali yang cukup untuk menetralisir semua limbah asam yang dihasilkan oleh si janin selama 9 bulan ke depan, yang mengakibatkan darah si ibu berubah menjadi bersifat asam cukup cepat ya. Hal inilah yang biasanya menyebabkan morning sickness atau rasa mual semasa kehamilan, terutama di pagi hari pada waktu ibu hamil. Itulah sebabnya minum Camifera itu dapat menaikkan pH tubuh secara cepat dan untuk membantu melegakan morning sickness bagi ibu hamil. Pertanyaan yang sering diajukan kedua adalah apakah Camifera boleh dikonsumsi untuk anak-anak? Camifera baik diminum setiap hari untuk anak-anak maupun orang dewasa, karena Camifera bekerja untuk meningkatkan kadar pH tubuh yang menjadi normal di antara 7,5 sampai 7,45. Dan air minum yang sudah dicampurkan atau diteteskan Camifera bekerja untuk meningkatkan kadar pH pada tubuh sampai mendapatkan pH 7,4 kira-kira. Dan Camifera mengandung ekstrak daun kelor dan ekstrak daun green tea yang memiliki antioksidan yang tinggi yang berfungsi mengantisipasi radikal bebas di dalam tubuh anak-anak. Pertanyaan yang sering diajukan ketiga adalah apakah benar Camifera berfungsi sebagai terapi menghentikan rokok? Rokok merupakan zat radikal bebas yang sengaja dimasukkan oleh perokok ke dalam tubuh. Apabila orang tersebut mengkonsumsi Camifera, maka pH tubuhnya akan diperbaiki atau menjadi netral. Maka kondisi tubuh perokok yang semula bersifat asam akan bersifat menjadi basa, sehingga fungsi sarafnya atau neurotransmitternya akan diperbaiki dan berfungsi normal kembali. Dan pada saat itu sang perokok akan menolak zat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuhnya dengan proses detoksifikasi, yaitu mengirim rasa pahit atau mual atau pusing atau keluar keringat yang terlalu banyak ke indera perasanya, sehingga kegiatan merokok menjadi tidak nyaman baginya, sehingga lama-kelamaan orang yang biasa merokok akan berhenti merokok. Pertanyaan berikutnya, disebutkan bahwa Camifera itu tidak boleh langsung terkena mulut, terkena kulit, dan tidak boleh terkena mata, karena memiliki pH tinggi yang bersifat iritatif. Apakah aman jika masuk ke dalam sistem pencernaan tubuh, misalnya mulut, tenggorokan, atau usus? Camifera wajib diteteskan ke dalam air minum hangat sesuai dosis, sehingga kondisi pH saat dikonsumsi sudah aman masuk ke dalam sistem pencernaan tubuh kita. Jadi sistem pencernaan tubuh kita mulai dari mulut, tenggorokan, dan lambung, usus bersifat asam. Maka jika masuk cairan yang bersifat basah, justru akan menetralkan pH dalam sistem pencernaan tubuh kita. Sebagai bukti, bau mulut yang disebabkan oleh pH asam dan mulut yang semakin bau dipastikan semakin banyak bakteri atau virus yang terdapat di dalamnya. Begitu juga dengan tenggorokan dan lambung dan usus, bahkan sel darah dan organ lainnya cenderung bersifat asam. Oleh karena itu, konsumsi Camifera secara teratur sangat dianjurkan agar kondisi pH tubuh kita menjadi dalam kondisi netral dan sehat, sehingga organ pun menjadi sehat dan tubuh kita akan tetap sehat. Lalu pertanyaan yang sering diajukan kembali adalah apakah Camifera bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh? Jika lambung kita bersifat asam, maka otak melalui neurotransmitter akan memberi sinyal lambung menjadi lapar, sehingga membuat kita akan makan lebih banyak. Namun jika pH tubuh dibuat menjadi normal, maka pH otak melalui neurotransmitter mendeteksi sinyal bahwa lambung dalam keadaan atau merasa kenyang.
Walaupun kita konsumsi makanan yang cukup banyak atau bersifat asam, maka makanan tersebut tidak akan diproses oleh lambung, melainkan dibuang menjadi feses dan urin. Dengan kata lain, makan banyak tidak akan membuat kita menjadi gemuk. Jadi sahabat sekalian, keluarga AWM Star Life, selamat mengkonsumsi Camui Vera agar Anda bisa menjaga kesehatan Anda bersama keluarga. Karena rezeki atau berkat yang paling besar hari ini adalah kesehatan. Kesehatan sangat penting sekali dan sangat mahal sekali. Anda punya harta berapapun banyaknya, tapi tanpa kesehatan maka semua harta Anda tidak ada artinya. Oleh sebab itu penting sekali Anda menjaga kesehatan hari ini dengan mengkonsumsi secara rutin Camui Vera. Selamat mencoba.